Puasa, puasa sebulan penuh puasa, puasa, puasa Ramadan bulan-bulan. Nah ini sekarang orang begitu duk gitu buka, harusnya itu bukan makan besar, itu makan kecil atau minum, sholat dulu. Ini enggak di situ orang, nah itu yang problem kayaknya. Tapi dia ngambil hukum sunatnya. Artinya kan begini, berbuka dulu. Perkara besar atau kecil itu, tapi tetap maghribnya kan dilaksanakan sebelum terlambat. Alis, itu hukum sunatnya ini, sunatnya lu sampai potong sampai habis nih. Sampai dipangkal gitu sunatnya. Ya. Jadi abang hati-hati, nggak ada itu. Jadi buka itu sholat maghrib itu harus tepat waktu itu, nggak bisa dilalaikan gitu kan? Kalau dilalaikan sunat potong habis tuh namanya. Ya, idealnya itu makanya selalu dibuat ada durasi kan, ada durasi waktu kan begitu. Durasi waktu itu kan bisa kita gunakan. Apakah dia di awal ataupun di akhir kan begitu. Itu ya masalahnya yang dirasakan oleh mereka. Sekarang Bang, nggak ada itu yang nama sholat di situ, itu masalahnya. Orang Kota Masum itu yang tidak begitu. Tapi Bang, aku ada pengalaman. Waktu aku di Aceh, kan aku juga nangani restoran ya. Itu kapasitasnya 700 orang, Bang. Itu pada saat buka, apa bisa bayangkan 700 orang itu mempersiapkan, kan harus bersamaan makannya itu kan? Bersamaan itu luar biasa emang, kalau tidak jago-jago bisa. Nah, kita memang itu enaknya. Kalau ada restoran gitu bandingkan Ramadan Fair. Begitu buka, rap gitu, duk, sholat. Tinggalkan meja itu, sholat, di Aceh kan. Baru siap itu makan. Nah, itu yang benar menurut aku. Jadi ya, Bang Alis, karena kita bicara ini, aku jadi bernostalgia. Masa kecilku itu berpuasa itu kan di Kota Medan. Jadi aku masih ingat sekali beberapa tempat di mana kita mendapatkan kue-kue atau juadah-juadah makanan-makanan khas bulan puasa. Yang kalau tidak bulan puasa, tak ada itu. Nggak ada, betul. Misalnya pulut serikaya. Pulut di atasnya serikaya tuh. Warna kuning. Dan serikaya itu agak kental. Makanan lain adalah kayak bacang, tapi bukan begitu. Belum lagi bubur. Jongko. Jongko, ya. Nah, terus lagi bubur. Itu dulu dapatnya Bang Halis, kalau masih ingat. Itu di halaman Beskop Rio. Abang ingat Bang Halis? Beskop Riang. Ya, betul. Riang. Beskop Rio. Di Karel. Ada Karel. Di situ kita bisa beli. Atau di Gang Buntu. Dekat Gedung Kesenian, dekat Titik Gantung. Ya. Jalan Jawa, ke Buntu. Nah, itu yang kadang-kadang kita kepingin di bulan-bulan lain. Tak ada itu. Hanya ada di bulan Ramadan. Itu dia, Turi. Itulah yang mengawali dibukanya Ramadan Fair itu. Supaya jangan berserak-serak. Kan begitu kan. Gitu. Cuman mungkin ada aja ya sifat ada kompetitif di dalamnya itu kan. Karena kan kita ketahui masyarakat Kota Maksum itu sebagian besar adalah memang pedagang ya. Berjualan juadah-juadah untuk buka puasa. Dengan adanya Ramadan Fair ini memang agak sedikit terganggu itu kan begitu. Walaupun sebagian besar juga orang memahami ya, orang masyarakat Kota Maksum itu jarang dia masuk ke Ramadan Fair tuh. Dia lebih senang kepada apanya. Contohnya aja si Jaya nih. Aku yakin dia tak pernah masuk Ramadan Fair tuh. Dia makanya tak tahu dia ada orang sholat atau tidak. Enggak lah Bang. Aku kan kulihat itu. Tapi sebenarnya kalau Ramadan Fair itu aku tahu persis. Sudah kan dia beli juada itu di Kota Maksum tuh sama Lion itu saja dia beli. Iya, sama Lion. Iya. Makanya gini, ke Ramadan Fair itu. Bang, dia si Jaya nggak tahu Bang. Aku maklum karena dia lagi sholat. Iya. Dia pas sholat awal gitu. Jadi nggak usah mereka yang buka puasa, yang jualan kayak aku kan. Aku kan ngelayani orang beli itu. Begitu puasa, mana sempat aku ke masjid. Iya, kan? Iya, itu dia. Ikutan juga jadi. Jadi pelecehan terhadap ritual sholat itu. Iya, Tapi begini, aku sebenarnya cerita sama Abdillah soal ide dia membuat Ramadan Fair itu. Sebetulnya idenya bukan sampai di situ. Dia mau itu dari mahkamah sampai Jalan Pandu itu membuat perekonomian Islam. Jadi yang diinginkannya itu, yang dibayangkannya, jadi pusatnya di Ramadan Fair, nanti akan ada jalan mahkamah, jalan raja, jalan
dekat Istana Maimun. Sanggul, Sorik Merapi. Pokoknya dia mau jadikan pusat perekonomian Islam. Tapi yang muncul itu hanya semacam apa namanya ya macam Ramadan Fair itu lah. Dulu itu harganya nggak tentu, pelayanannya nggak jelas, berebut, itu yang jadi masalah. Jadi dia nggak buat SWOT itu. Nggak buat SWOT analisis. Tapi nggak jalan, nggak jalan. Kalau itu udah buat semua. Kalau itu aku maklum lah, Jai. Setiap dalam kegiatan yang dalam jumlah masif ya, yang begitu banyak ya, waktu yang bersamaan, itu wajar aja lah kalau sekiranya pelayanan. Karena setiap warungnya itu, dia kan cuma menyediakan 2 pelayan. Sedangkan orang yang duduk itu tidak di sekitar warungnya aja. Mungkin dia ke sana ke sebelah sini. Ini agak merepotkan memang. Kalau itu aku maklum betul lah. Tapi kalau tentang masalah tadi itu, dimanapun kita tempatkan, kalau berjualan, pas azan maghrib itu penjualan itu tidak akan sholat seperti kata Idrus tadi itu. Itu pasti terlambat lah dia. Tapi bedanya Bang, bedanya kalau orang jualan tuh dibawa pulang. Jadi yang jualan pun dia tahu kira-kira 15 menit atau 10 menit sebelum buka itu sudah hampir nggak ada yang beli. Karena orang itu kan udah di rumah. Jadi kita pun siap-siap untuk buka dan ibadah. Artinya yang jualan juga lebih aman. Gitu. Itulah konsepnya dulu waktu di Gang Buntu sama di Biskop Rio itu, Biskop Riang itu. Bawa pulang itu nggak ada yang makan di tempat. Itu dia. Ya tapi kan perkembangan sekarang kan beda, Ri. Orang kan kepingin untuk duduk berkumpul sama keluarganya, kan malas masak di rumah. Itu nikmat tersendiri juga. Sah-sah aja Bang, tapi tempatnya ada yang begitu Bang. Aku bilang tadi, jadi tempat restoran atau tempat buka itu disediakan musola. Jadi begitu mereka buka dengan keluarga, mereka sholat, setelah itu silahkan aja. Ya, ini kan nggak musola lagi, sebelahnya udah masjid. Masjid. Jadi memang tempat itu memadai lah. Dia kalau nggak salah kan di taman apa itu kan, Taman Sari. Di jalannya itu, di jalan jalan masjid. Jalan masjid apa itu ya? Depan masjid raya itu kan. Jalan. Sebenarnya tinggal nyebrang jalan aja udah bisa dia sholat. Iya. Bukan nyebrang. Kalau aku malah di belakang warung itu masjid. Iya. Tinggal masuk. Tempatnya cukup bagus itu kan. Ada kolam. Ini kesadaran sholat ini yang jadi masalah. Kesadaran sholat bagi aku kan prinsip. Iyalah. Aku selalu baca lah di media-media sekarang. Si ini pindah agama, si ini pindah agama, kan ada cerita itu. Aku. Kenal ya? Ya. Orang terbuka. Mana nampak mukanya Bang? Weni. Weni. Istri almarhum Karnol. Ya. Pohan ya. Weni. Bapak dah dulu. Wen, tambah cantik aja Wen. Ya. Ari. Yes. Apa kabar? Tambah cantik aja. Cantik ya. Memang begitu kalau kau jaga itu. Ya. Hebat Bang Alis. Ya, Bang Alis itu kamu jaga, lupa langkaikan apa? Ya. Dalam pengawalan dan penjagaan kita ini. Nah, ini dia. Jadi sebetulnya Bang, kenapa aku ke Abang selalu bicara itu? Karena dulu peran itu adalah peran Bang Walid almarhum. Jadi bergeser ke Abang sekarang. Itu pelajarannya barangkali salah satu yang terturun wariskan ini ya. Memang secara nggak langsung itu kewajiban itu turun ke Abang itu. Ya tidak. Jadi kembali kepada tadi itu Jai. Kalau kelihatannya Ramadan Fair tahun ini tidak ada ya. Baik dengan alasan apa, karena aku lihat tidak ada kegiatan-kegiatan untuk membangun itu kan begitu. Tenda-tendanya itu. Bang Alis, aku sebetulnya kalau kuamati kebijakan itu kan dimulai yang dikelola oleh Pemko itu kan mulai Ramadan Fair. Itu dikelola oleh Abdillah. Habis itu pindah pengelolaan penjualan itu ke Lapangan Merdeka. Pernah dulu Lapangan Merdeka itu diundang orang yang untuk jual masakan di situ yang di arah ke ujung sana lah, arah ke utara, itu diundang siapa yang mau. Cuma masalahnya pembagiannya yang dapat tuh hanya orang Pemko. Itu bagian besar bukan apa, sebagian besar itu orang Pemko. Akhirnya jualan ini kan ada ruhnya, menurut aku ada ruh. Ruh perdagangan itu ada. Ya. Belum tentu orang itu berjualan begini itu bisa laku. Dan di situ yang berjualan itu ternyata bukan pedagang. Ada orang yang punya kesempatan punya kios.
Dan waktu dia membuka perdagangan, rohnya itu nggak muncul. Ya. Jadi nggak ada jual beli. Jadi gini Jai, waktu di Ramadan Fair itu ada persyaratan. Jadi orang makanya kalau mau jualan di situ nggak bisa yang yang oportunis gitu. Jadi dia minta dulu. Enggak, waktu aku dulu minta. Gimana Anda selama ini jualan? Ini di survei. Jadi makanya nggak tahu kalau sekarang. Sebenarnya begini, yang sepanjang aku tahu ya, mungkin aku salah juga bisa jadikan. Waktu pembuatan itu Ramadan Fair itu, terakhir-akhir ini diberikanlah fasilitas kepada keluarga besar Pemko. Memiliki. Kemudian mereka itu untuk mencari siapa pedagangnya, itulah terjadi transaksional kan di sana. Itu yang harga satu tenda itu lebih kurang 3 juta. Memang yang jualan itu adalah para pedagang. Jadi aku membantah apa yang dikatakan oleh Jaya bahwa rohnya itu ya itu sebenarnya memang pedagangnya itu apanya. Cuma pemilik tendanya itu adalah orang-orang yang punya kedekatan dengan instansi pemerintah kota kan begitu. Itulah yang aku cerita soal roh perdagangan itu, Bang. Karena begini, orang yang berjualan memang dia keinginan untuk berjualan itu rezekinya dalam. Contoh, kalau orang tukang sate keluar dari rumah, dia bawa satenya, kan belum tahu dia siapa yang beli. Ada orang tukang kacang goreng nggak tahu dia siapa yang beli, tapi muncul karena dia berusaha, karena dia butuh itu, ada bantuan. Itulah nama roh dari Tuhan itu. Tapi ada orang yang memang bukan dia, laku nggak laku, aku nggak ada urusan katanya. Ya itulah dia. Jadi pengusaha-pengusaha instan itu muncul begitu kan. Iya. Jadi dan itu kalau dia tidak butuh. Dia tidak butuh pedagang itu. Macam kata jadi fun aja ya. Jadi kalau aku lihat begini, yang dimaksud si Jaya ini kalau aku explore lagi, roh ini juga termasuk di situ servis. Jadi bukan hanya makanan yang baik, makanan yang enak, tetapi servis. Seenak apapun makanan, kalau servisnya tidak bagus, pasti itu sangat mengerti. Karena dia kan punya restoran. Jadi di sini barangkali, ini mumpung ada kios, ada lapak, aku masak aja lah dari rumah kita. Asal-asal aja. Ilustrasi kasarnya kan beginilah kira-kira. Seorang pejabat Pemko kan dapat dia fasilitas gitu. Toto pulang ke rumahnya. Mak katanya kan. Aku dapat lapak nih katanya. Mau kita jualan mak. Gitu. Padahal istri tadi bukan tukang jualan. Nah itu dia. Jadi gini, jadi itu benar. Aku setuju ya. Tapi kalau dibilang Jaya ini mungkin terlalu konvensional dalam memahami jualan yang itu seolah-olah datang secara rohnya itu datang karena dia memang punya profesi itu. Dia butuh. Tapi sebenarnya gitu ya. Kalau orang jualan nih tanda petik ya. Jualan itu ada skala. Kalau sudah mulai bicara jualan profesional, itu mereka tahu kok. Dia tahu mau jual ke siapa, dia tahu mau jual berapa, masih berapa banyak, dia tahu bagaimana menjualnya. Nah itu beda. Jadi kalau misalkan tadi kasih contoh tukang kacang goreng, tukang sate, mungkin beda. Tapi kalau kau lihat di sini tukang sate yang sudah punya tempat khusus, dia udah tahu, beda udah. Targetnya udah beda. Ya, jadi mungkin kalau kita bicara tadi kan ini skala UMKM yang mikro banget nih. Kalau buka puasa ini nggak sampai ke sana lah ilmunya. Tapi ada juga yang jualan fun. Tahu Bang Halis? Banyak itu di mobil-mobil mereka jualan. Jadi cari funnya gitu loh. Jadi itu biar kalau aku malah melihat. Kalau orang Batak bilang iseng-iseng. Iseng-iseng. Tapi itu pula yang menarik itu kan satu fenomena yang menarik di bulan puasa muncul begitu-gitu ada mobil segala macam. Aku lihat itu punya keseriusan. Karena begini, dia sebetulnya tidak butuh itu, tapi dia ingin membagi sesuatu. Kadang-kadang itu mereka bagi. Iya. Itu kalau tengok. Aku mau buka. Iya, buka aja dulu. Ya, sebentar ya. Kalian bicara dulu sebentar, aku bukakan acaranya. 5 menit. Sebulan menahan nafsu, menjauhi larangan Tuhan, meningkatkan ketakwaan, puasa dengan penuh ikhlas, tingkatkan martabat diri